Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, di dalam surat Al-Maidah ayat 100 Allah Ta'ala mewanti-wanti kepada kita dengan firman-Nya, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Fattaku, maka bertakwalah kalian, Allah kepada Allah, ya ulil albabi, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Kemudian ada lagi, Pak, perintah agama yang paling berat, Pak. Kira-kira apa, Pak? Yang paling berat untuk dilakukan. Ayu amrin asadu, Pak. Perintah mana? Yang paling dasar. Kira-kira apa, Pak? Yakin jawabannya bukan puasa, Pak ya? Yakin jawabannya bukan haji. Namun jawabannya adalah birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Ini paling dasar, Pak. Paling berat. Mengapa berat? Semakin lama usia orang tua kita, semakin tua. Sudah menjadi sunatullah, semakin tua organ tubuhnya mulai melemah. Karena melemah gampang masuk angin, gampang greges, gampang sakit. Gara-gara melemah, telinga sudah mulai tidak peka lagi. Kemudian apalagi, Pak? Menahan kencing sudah tidak mampu lagi, sehingga baru ingin kencing sudah brodol, Pak, sehingga di tempat tidur. Bayangkan, Pak, coba kencing di tempat tidur, kira-kira anak ada gimana, Pak? Dia sudah tidak berdaya. Kemudian kalau dikasih makan itu, karena badannya lemah, Pak, tangan pun greweli, Pak ya. Begitu memegang piring, geni gajar, langsung jatuh pecah. Anak bengak-bengok. Akhirnya apa? Anak mempunyai pikiran agar rumah ini bersih. Alangkah baiknya orang tua saya tempatkan di gudang saja. Kemudian setelah memberi setia di gudang, kemudian apa? Kalau memberi makan selalu diambilkan piring plastik, Pak. Alasannya apa? Kalau jeblok dan tidak pecah. Bayangkan, Pak. Berat apa berat, Pak? Dan ternyata orang tua tidak mati-mati. Ini ujian yang paling berat, Pak. Namun kata Nabi, siapa yang sabar menghadapi hal semacam itu, maka kesabaran itulah yang paling mudah memasukkan anak ke dalam surga. Bukankah Nabi Muhammad pernah ketemu Jibril, kemudian Jibril mengatakan rohima anfun, geruwung hidung seseorang. Rohima anfun, geruwung hidung seseorang. Rohima anfun, geruwung hidung seseorang. Nabi Muhammad tanya, man huwa? Jibril, siapa dia? Kata Jibril, diantaranya adalah orang yang hidup di dunia, ketemu kedua orang tuanya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau ada anak hidup masih ketemu orang tua, kok tidak bisa masuk surga, berarti anak paling sengsara, anak paling celaka. Mengapa? Karena berbakti kepada orang tua paling mudah memasukkan dia ke dalam surga. Makanya berbahagialah panjenengan kalau masih mempunyai kedua orang tua, karena berbakti kepada mereka, masya Allah. Dan jangan sampai ada orang yang berpikir itu, dah sekarang kan ada panti jompo.
Walaupun setiap bulan dipenuhi nafkahnya dan mungkin setiap pekan disambangi, namun apa perbedaan antara orang tua di panti jompo dengan di rumah sendiri, Pak? Kan begitu kan? Makanya sebagai bukti bahwa birrul walidain merupakan hal yang luar biasa. Makanya perlu kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, Pak, tempat sabar yang ketiga adalah sabar di dalam ijtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Sabar tingkatan yang paling tinggi adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan zina dijauhi, larangan mencuri dijauhi, larangan membunuh dijauhi, dan larangan-larangan yang lain harus dijauhi. Menjauhi larangan Allah itu perlu kesabaran yang tinggi. Kemudian yang terakhir, kiat yang terakhir adalah yakinlah apapun musibah yang Allah berikan kepada panjenengan pasti bisa panjenengan atasi. Pasti bisa panjenengan atasi. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat paling akhir, la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada manusia kecuali ala kadar kemampuan manusia itu sendiri. Perintah Allah sudah diukur oleh Allah, manusia pasti mampu melakukan. Larangan-larangan Allah pun sudah diukur oleh Allah, pasti bisa melakukan. Musibah demi musibah yang Allah berikan kepada manusia itu pun sudah diukur oleh Allah, manusia pasti mampu mengatasi. Kesimpulannya apa? Kita hidup harus betul-betul memiliki kesabaran yang tangguh. Sekian kajian pagi hari ini, semoga Allah memberi ridho kepada kita, Allah memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita, lalu bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap kepada Allah. Mari acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.